Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Risyalo Zahra. Biasa orang-orang kenal namanya Nabila. Oke. Jadi kawan-kawan, aku adalah mahasiswi semester 5 program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Nah, kawan-kawan semua, kawan-kawan ada yang tahu nggak sih ada salah satu inovasi terbaru di jasa keuangan yang biasa kita sebut sebagai fintech. Fintech itu apa sih Nabila sebenarnya? Oke kawan-kawan, jadi fintech itu panjangnya adalah financial technology, di mana menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan fintech adalah suatu inovasi pada jasa keuangan yang mengcombine atau mengkombinasikan serta memanfaatkan teknologi. Nah kawan-kawan, fintech itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada crowdfunding, ada digital payment system, dan yang kedua ada peer-to-peer lending. Apa sih tiga-tiganya itu? Kok namanya asing? Oke, yang pertama itu adalah crowdfunding. Crowdfunding atau biasa disebut dan kita kenal tuh sebagai penggalangan dana. Jadi, misalnya kita menemukan website financial technology di jasa keuangan yang dia websitenya cenderung dan dikategorikan sebagai penggalangan dana. Contohnya, contohnya itu kayak yang lagi viral sekarang, Agus, tau gak sih? Nah, Agus itu kan kita galang donasi nih. Nah, itu kita bisa menggunakan website di mana websitenya itu berisi penggalangan dana, kawan-kawan. Jadi kayak contoh websitenya itu kalau kalian follow influencer atau selebgram, itu ada Rachel V-nya. Nah, Rachel V-nya tuh sering banget ngadain penggalangan dana di web yang namanya kitabisa.com. Itu adalah contoh dari jenis fintech yang kategori crowdfunding. Yang kedua, ada digital payment system. Nah, digital payment system ini itu kalau kata-kata gampangnya itu kita bisa sebut pembayaran digital, sistem pembayaran digital. Nah, untuk kamu nih Gen Z atau cewek-cewek yang suka shopping, check out segala macam barang di Shopee, Tokopedia. Nah, bayarnya pakai apa? Nah, bayarnya itu kita bisa pakai digital payment system. Contohnya itu ada Dana, ada OVO, ada GoPay, dan banyak lagi gitu. Yang ketiga itu ada peer-to-peer lending atau biasa kita sebut sebagai pinjol. Nah, pinjol ini masuk ke dalam kategori peer-to-peer lending atau pinjaman online. Nah, kawan-kawan, contoh aplikasi pinjol apa aja? Ayo. Misalnya ada Kami, Easy Cash, atau apalagi banyak banget kan. Bahkan ShopeePay juga udah ada yang memberikan jasa untuk kita mengajukan pinjaman dana gitu. Nah, tapi kawan-kawan, di antara banyaknya fintech yang kita kenal, nah kita kadang-kadang masih bingung kan, apakah fintech itu sebenarnya konvensional aja, ataukah ada nggak sih yang syariahnya? Atau kita juga bertanya-tanya, kadang takut nih mau nyoba fintech, mau nyoba misalnya nih kita mau nyoba pinjol, udah kepepet kali mau nyoba pinjol, takut nih nanti bohong atau kena scam, kena penipuan, legal nggak ya? Kan kita tuh ada tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan di kepala kita kan. Nah, kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian mau ngelihat fintech apa-apa aja yang udah terverifikasi aman, terus kemudian juga regulatornya jelas, kalian bisa cek di website Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkatnya itu AFPI. Nah, di dalam AFPI itu kita bisa ngelihat beberapa jenis fintech, kayak ada dari peer-to-peer lending, ada crowdfunding, ada digital payment system, apa aja tuh yang udah legal di negara kita dan udah terverifikasi oleh OJK. Jadi kalau udah ada tuh namanya di websitenya si AFPI tadi, berarti udah jos, sudah mantep. Nah guys, setelah aku baca di websitenya AFPI, ternyata fintech itu nggak hanya konvensional, jadi ada juga fintech berbasis syariah. Salah satunya yang akan aku bahas hari ini adalah PT Amanah Dana Syariah. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa untuk simak videonya.
Oke guys, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah search di Google kalian, di Safari ataupun di Chrome, PT Amanah, atau kalian bisa klik aja di search barnya Amanah. Nah, kemudian di sini langsung nih ada akan keluar website amanah.id. Di sini kita bisa bersama-sama baca pendanaan online cepat hingga 10 juta. Hanya memerlukan nik, dapatkan dana Anda dalam 5 menit. Wow, cepat ya. Oke, kemudian kita turun ke bawah, kalian bisa lihat di logo sebelah sini. Di situ ada AFPI, OJK, dan DSN. Ada logo MUI. Nah, sebenarnya ini apa sih Nabila penjelasannya? Oke, berarti si PT Amanah tadi telah masuk ke dalam list fintech yang sudah terverifikasi aman dan sudah legal di negara kita karena sudah masuk ke dalam AFPI. Kemudian selanjutnya di sini ada logo OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang artinya fintech ini juga diawasi oleh OJK, jadi udah pasti aman. Dan karena satu lagi, fintech kita ini berbasis syariah, sudah pasti dia diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah ataupun DSN gitu. Nah, kalau kalian mau mengajukan pinjaman online dari fintech Amanah ini, kalian bisa langsung download aja di Google Play, kalian bisa cari Amanah. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, apakah Anda layak mendapatkan pendanaan. Jadi di sini jelasin juga kawan-kawan gimana sebenarnya klasifikasi untuk kita yang pengen ngajuin pinjaman online gitu. Yang pertama, kita bisa lihat apakah Anda adalah penduduk Indonesia. Nah, kita orang Indonesia bukan. Kita tinggalnya di Indonesia ataupun KTP kita Indonesia bukan. Kalau iya, kalian sudah masuk ke dalam klasifikasi. Selanjutnya, Anda berusia 21 hingga 65 tahun. Nah, kalian bisa nilai sendiri apakah diri kalian layak untuk mengajukan pinjaman atau tidak. Selanjutnya, di sini Anda bekerja ataupun punya usaha, di mana kalian sudah pasti memiliki gaji untuk membayar apabila kalian mengajukan pinjaman online. Kemudian kita scroll lagi, dapatkan hasilnya dalam 5 menit. Nah, nanti kawan-kawan, kalau kalian sudah masuk ke dalam aplikasinya yang kalian download di Google Play, kalian di step pertama kalian akan mengajukan pendanaan dalam 3 menit. Itu maksudnya apa Nabila? Nah, maksudnya kalian akan diarahkan untuk mengisi formulir berisi nama lengkap, foto KTP, kemudian ada nama kerabat terdekat, nama kerabat yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kalian siapkan untuk mendaftar di PT Amanah ini ialah yang pertama adalah KTP, kemudian yang kedua ada agunan atau jaminan yang bisa kita serahkan kepada sistem, dan yang ketiga ada beberapa data dari kerabat, misalnya nomor HP, kemudian nama lengkap, dan sebagai apa gitu. Kemudian setelah kita berhasil mengisi formulir sampai dengan selesai, kita hanya perlu menunggu 2 menit untuk mendapatkan hasil apakah pinjaman kita di ACC ataupun malah ditolak gitu. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, kita melihat capaian amanah. Nah, 80% itu adalah tingkat persetujuan, di mana dari 100% orang yang mengajukan pengajuan, itu hanya sudah 80% orang yang sudah disetujui gitu. Kemudian ada 10.397 pemberi dana, atau di dunia fintech kita bisa sebut pemberi dana sebagai lender. Kemudian ada 98.838 sebagai penerima dana atau borrower. Nah, sudah ada juga di sini tertera 990 miliar total pendanaan sejak PT Amanah ini berdiri, dan ada 96 miliar sudah penyaluran pembiayaan tahun berjalan. Nah, kemudian kan kita lihat ada persen-persen ini, TKB 90, TKB 60, TKB 30. Nah, itu TKB 90 itu maksudnya apa sih Nabila? Nah, jadi guys, TKB 90 itu ialah ukuran tingkat keberhasilan fintech peer-to-peer lending dalam membantu penyelesaian kewajiban pinjaman. Di sini tertera bahwa TKB 90-nya itu di angka 98,99%, di mana artinya segala borrower atau peminjam yang telah berhasil mengajukan pinjaman di PT Amanah ini berhasil menyelesaikan kewajiban pinjamannya, artinya tidak lalai, tidak telat dalam membayar pinjol tadi itu guys gitu. Di angka 98 ini berarti kita sama-sama bisa melihat bahwa ukuran tingkat fintech itu berhasil gitu ya. Karena semakin tinggi persennya, semakin tinggi angkanya, maka semakin mantap juga cara borrower ini membayar gitu. Nah kawan-kawan, mungkin hanya sekian yang bisa aku sampaikan. Jadi setelah panjangnya kalam tadi, aku bisa nyimpulin bahwasannya ternyata nggak hanya fintech konvensional yang dilegalkan di Indonesia ini. Ada juga fintech berbasis syariah, salah satunya adalah Amanah. Jadi buat kalian yang pengen cobain untuk berpindah nih dari fintech konvensional untuk berpaling ke fintech syariah, kalian bisa coba searching lagi apa-apa aja nama-nama fintech syariah yang udah terverifikasi di AFPI. Oke, mungkin hanya sekian. Aku Nabila Rishallah Zahra ucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah notice dan udah betah ya nonton video tugas aku. By the way, tugas ini aku buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Financial Technology di Perbankan Syariah semester 5B. Aku Nabila Rishallah Zahra undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.